Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyo Sustia dari kelas Baskunar 1. Saya akan mempresentasikan tentang dampak kebijakan politik dan ekonomi terhadap stabilitas nasional pada masa Abdurrahman Wahid 1999 sampai 2000. Yang pertama ada pada bidang politik, yaitu dampak membubarkan Departemen Penerangan. Dengan membubarkan departemen ini, memberikan dampak positif terhadap kehidupan demokrasi Indonesia, khususnya pada bidang kebebasan pers, di mana media massa tidak lagi harus dikontrol ketat oleh pemerintah seperti masa Orde Baru, sehingga pers dapat menjalankan fungsi kontrol sosialnya secara lebih bebas dan bertanggung jawab. Kebijakan ini mendorong tumbuhnya iklim demokrasi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memperkuat kebebasan berekspresi di masyarakat. Yang kedua, ada dampak pencabutan TAP MPR tentang larangan komunisme. Kebijakan pencabutan TAP MPR tentang larangan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme menimbulkan dampak sosial politik yang cukup besar, di mana di satu sisi kebijakan ini dipandang sebagai upaya untuk memperluas ruang kebebasan berpikir dan menghormati hak asasi manusia dalam negara demokratis. Namun di sisi lain, kebijakan ini memicu penolakan dan resistensi dari beberapa masyarakat karena dianggap bertentangan dengan nilai sejarah dan ideologi bangsa. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya ketegangan politik dan memperlemah stabilitas pemerintahan pada masa Abdurrahman Wahid. Yang terakhir ada dampak pencabutan Impres nomor 14 tahun 1967, di mana pencabutan tersebut berdampak besar terhadap penghapusan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, di mana masyarakat Tionghoa memperoleh kembali hak mereka untuk mengekspresikan budaya, adat istiadat, dan kepercayaan mereka secara terbuka, di mana penetapan tahun baru Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional menjadi simbol pengakuan negara terhadap keberagaman budaya dan negara di Indonesia, di mana kebijakan ini memperkuat pluralisme serta meningkatkan integrasi sosial kelompok minoritas dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada bidang ekonomi. Yang pertama ada dampak pembentukan Dewan Ekonomi Nasional yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam merumuskan strategi pemulihan ekonomi pasca krisis moneter, di mana kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid berdampak pada membaiknya kondisi makroekonomi nasional, seperti meningkatnya pertumbuhan ekonomi, terkendalinya inflasi, dan stabilnya nilai tukar rupiah, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2000 mencapai sekitar 3-4%, jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi secara bertahap meskipun pemerintah dihadapi dengan berbagai tekanan politik. Yang terakhir ada dampak kebijakan ekonomi terhadap ekonomi kerakyatan. Di sisi lain, perubahan status Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah menjadi kementerian non-portofolio berdampak pada melemahnya koordinasi pembangunan ekonomi rakyat di daerah, di mana kebijakan ini dinilai mengurangi perhatian pemerintah terhadap sektor UMKM yang sebelumnya menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Akibatnya, arah kebijakan ekonomi dinilai kurang efisien dalam memperkuat basis ekonomi rakyat, meskipun secara makroekonomi nasional menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.